Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan komisi dan seluruh anggota, Pak Dirjen dari BP Tapera dan seluruh jajarannya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada forum ini. Yang pertama, apresiasi kami secara keseluruhan kepada Kementerian PUPR, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan yang dipercepat pada tahun 2020 ini, seperti BSPS dan program-program lainnya, karena tidak saja punya manfaat jangka panjang menyediakan rumah, juga punya manfaat jangka pendek ya sebagai kegiatan padat karya di saat pandemi COVID-19. Berikutnya saya menyoroti masalah backlog kita yang angkanya sampai saat ini juga belum jelas. Karena sejak 2015 backlog kita 11,4 juta, kemudian secara sederhana dihitung capaian sampai dengan 2019 yang berjumlah 4,8 juta rumah, kemudian diasumsikan backlog kita pada tahun ini 7,64 juta. Saya kira ini salah kaprah Pak Dirjen karena belum memperhatikan kebutuhan rumah pada tahun berjalan. Ya, yang angkanya di atas 300 sampai dengan 500 ribu per tahun ya, karena ada pertambahan penduduk, ada rumah tangga baru dan seterusnya. Sehingga dugaan saya backlog kita masih pada angka 10 juta ke atas ya. Karenanya ini perlu diperbaiki bersama. Data ini penting sebagai langkah awal kita untuk mengambil kebijakan berikutnya. Nah, berikutnya beberapa hal yang mungkin ini terkait dengan Tapera ya. Tadi rekan-rekan juga sudah menyampaikan. Memang kita heran juga ini tiba-tiba muncul komisioner ya yang barangkali kita baru tahu ada komisionernya setelah ribut-ribut tentang PP ya Tapera ini di tahun 2020. Ya, banyak yang meragukan, tetapi ini perlu dijawab Pak dengan integritas, dengan profesional, dan kami menunggu jawaban itu supaya keraguan itu bisa terjawab dengan kinerja. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang terkait dengan Tapera ini. Pertama, ada dana sebesar 9,6 triliun Pak ya, yang dialihkan dari Bappertarum, dan selama 2 tahun lebih ini kan vakum Pak. Dengan peserta dari ASN atau PNS itu 317 ribu, dan sebagiannya juga seharusnya sudah menerima dana ini, tapi sampai saat ini mereka belum bisa mencairkan. Nah, ini jangan sampai karena kesalahan dari pemerintah yang menjadi korban adalah masyarakat yang sudah menabung, toh itu uang mereka. Nah, ini harus ada kompensasi. Ya, bagaimana proses pencairan dana bagi mereka yang seharusnya sudah cair gitu. Karena keterlambatan PP yang keluar. Kan PP ini harusnya keluar tahun 2018 gitu. Jadi ini yang pertama, dan dananya cukup besar. Makanya wajar masyarakat itu curiga ya, ada masalah-masalah yang terkait dengan dana-dana yang tersimpan seperti ini, seperti Jiwasraya ya, dan lain sebagainya. Berikutnya kita berharap dan meminta kepada kementerian termasuk Pak Dirjen konsistensi kebijakan dan anggaran. Karena banyak sekali kebijakan termasuk juga penganggaran dalam perumahan ini yang tiba-tiba berubah. Ya, karena rumah ini kan aset jangka panjang, ya persiapannya tidak bisa cepat. Karenanya kebijakannya juga harus sejak awal punya konsistensi. Satu contoh misalnya ya, ketika ditetapkan peraturan persyaratan, begitu orang melengkapi persyaratan lengkap, peraturannya berubah lagi ya. Misalnya penerapan teknologi ya, ada si kasep dan si kumbang ya. Sistemnya error, aplikasinya error karena misalnya sinyal atau faktor satelit tidak akurat di lapangan, padahal masyarakat secara de facto sudah memenuhi persyaratan, tapi karena sistem yang tidak akurat, akhirnya mereka tidak mendapatkan hak-haknya gitu. Termasuk juga kebijakan tentang hunian berimbang ya, 1, 2, 3, 1 rumah mewah, 1 rumah sedang, dan 1 rumah sederhana. Kadang-kadang pada satu lokasi ini menyulitkan pengembang.
Kalau mendapatkan lokasi rumah mewah, maka jelas tanahnya mahal. Sulit kalau di situ dibangun rumah sederhana. Demikian juga sebaliknya, ketika mendapatkan tanah yang murah, maka rumah mewah di situ tidak akan laku karena lokasinya tidak strategis gitu. Nah, barangkali ketentuan ini harus disesuaikan supaya tidak harus pada satu titik, ya. Bisa saja berbasis pengembang, misalnya setiap pengembang walaupun lokasinya berbeda, proporsinya seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, ya, agar tidak memberatkan pengembang dan juga masyarakat, karena konsistensi kebijakan dan anggaran yang terus berubah. Termasuk tahun 2019 ya, FLPP tiba-tiba berkurang, ya, tiba-tiba bertambah, padahal persyaratan-persyaratan juga sudah dilengkapi. Jadi kadang-kadang dunia usaha itu memerlukan kepastian. Ya. Jadi ini, nah selanjutnya adalah perlunya penyederhanaan persyaratan bagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas perumahan ini. Bayangkan ada 29 item yang harus dipenuhi. Harus punya KTP, harus punya kartu keluarga. Padahal KTP dan kartu keluarga itu kan sebetulnya satu administrasi. Begitu kita punya KTP, otomatis dasarnya adalah kartu keluarga. Harus punya NPWP. Masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap atau pekerja informal, mereka rata-rata tidak punya NPWP. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan fasilitas kredit perumahan apabila persyaratan-persyaratan yang tidak penting itu kemudian membebani mereka sampai 29 item, ya. Fotokopi surat nikah banyaklah sekali, ya. Padahal adanya KTP elektronik itu kan sudah terintegrasi. Begitu kita serahkan nama dan nomor KTP, maka harusnya pemerintah, instansi apapun yang ada di pemerintah ini, mereka sudah punya, oh ini datanya sudah lengkap. Ya, bahkan sidik jari pun sudah ada di sana. Tapi kenapa kita harus melengkapi lagi dan seterusnya. Surat keterangan domisili, surat keterangan ini dan seterusnya. Ini pekerjaan yang menyulitkan masyarakat, bahkan menyulitkan pemerintah sendiri, karena sebetulnya pemerintah sudah ada data tentang itu. Nah, berikutnya saya mengusulkan ya beberapa hal terkait dengan persyaratan ini untuk mempermudah masyarakat mendapatkan kredit perumahan. Ya, misalnya kalau kita perhatikan, ya, setiap orang rumah tangga baru terutama, ketika dia baru berumah tangga, baru punya pekerjaan, penghasilannya relatif kecil. Seiring dengan perjalanan waktu atau usahanya berkembang, maka setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, usahanya bisa berkembang dan penghasilannya meningkat. Nah, dalam hal skema cicilan di perbankan, jangan seluruh beban selama 15 tahun misalnya jangka waktunya, itu dibagi rata. Bulan pertama sampai dengan bulan terakhir. Ya harusnya ini bisa disesuaikan. Misalnya pada bulan pertama atau tahun pertama, itu cicilannya kecil. Tahun kedua dan seterusnya, nanti pada 10 tahun bisa beban itu diperbesar. Karena mereka secara alamiah penghasilannya juga semakin tinggi. Di samping juga ada faktor inflasi. Nah, karena harus memenuhi persentase penghasilan dengan jumlah cicilan pada bulan pertama, ini akibatnya banyak masyarakat yang kemudian tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan kredit karena tidak memenuhi persentase jumlah gaji dengan kredit yang harus dia bayarkan. Nah, tapi kalau ini diperkecil, nanti dibebankan pada 10 tahun yang akan datang, atau 15 tahun misalnya, itu akan mempermudah, sehingga persyaratan itu menjadi lebih ringan. Saya kira skema-skema ini perlu dicari Pak Dirjen, termasuk juga dari BP Tapera, ya, supaya permasalahan rumah kita ini, backlog yang sebetulnya masih sangat besar ini, belum yang tidak dapat datanya. Ini yang terdata saja sudah 11 juta lebih gitu ya. Barangkali itu beberapa hal yang kami sampaikan ya, dan tadi saya stressing Pak dari komisioner, kita tunggu kinerjanya Pak, dan komunikasi dengan Komisi 5 ini agar lebih, karena kemunculannya tiba-tiba. Nah, mudah-mudahan itu bisa terjawab dengan kinerja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Komisi 5, yang saya hormati Pak Dirjen serta Komisioner BP Tapera, juga hadirin hadirat sekalian yang berbahagia.
Pertama, kaitannya dengan mencermati tadi Pak, keputusan Menteri PUPR 242 ya, yang tadi memberikan ruang lingkup batasan bagi tapera untuk bergerak. Artinya, kalau batasan bawahnya tadi adalah UMR, tapi batasan atasnya itu 8 juta. Saya kira angka 8 juta ini kan nggak tahu dari mana datangnya, nggak ada rasionalitas atau kajiannya. Barangkali kalau ada sandarannya yang lebih tepat, misalnya itu akan lebih bagus. Contoh misalnya, bahwa angka 8 juta ini adalah angka yang layak untuk seseorang ini mendapatkan penghapusan dari pajak. Sehingga seharusnya dengan angka itu, Kementerian PUPR ya berkirimlah kepada Menteri Keuangan agar supaya ini jadikan aja, tetapkan sebagai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Sehingga itu menjadi rasionalitas. Oh, ini wajar lah kalau kemudian antara angka UMR dengan 8 juta ini ada tadi konektisitasnya, karena tadi ini angka memang sebagai PTKP. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan begitu, barangkali usulkan di Kementerian PUPR untuk itu tetapkan saja nanti Kementerian Keuangan jadi PTKP. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kerugian bagi si nasabah. Contoh begini, untuk di DKI, UMR ini mungkin lebih dari 4,2 sekarang. Kalaulah itu nanti digabungkan antara suami istri, masing-masing sudah mengatasi UMR 8,4, sehingga akhirnya nggak layak untuk mendapatkan perumahan. Nah, oleh karena itu, padahal dia di tingkatan DKI dan sekitarnya biaya perumahan sudah tinggi. Oleh karena itu ini yang mungkin perlu dibebaskan, kalau tidak tadi diberikan gambaran rasionalitas atas angka 8 juta itu. Kemudian yang kedua, kaitan dengan target tapera, saya kira menurut tadi kalau kita paparan itu akumulasi sampai dengan 2024 ini kan 60 triliun nih. Belum lagi tadi dana yang memang tersedia sekarang sekitar 11 triliun. Ini menjadi sebuah dana yang besar. Karena memang tujuannya adalah untuk menyiapkan dana murah untuk perumahan bagi masyarakat. Nah, saya melihat apalagi tadi ditambah dengan beberapa bisa menerima DFLPP, bisa menerima juga dari wakaf, bisa menerima juga dari pembiayaan rumah lainnya, maka target 500 ribu ini menurut saya ini nampak target yang underestimate, terlalu rendah. Oleh karena ini perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena memang backlog kebutuhan rumah kita masih tadi 11 juta unit yang memang diperlukan. Nah, kalau diatasi oleh tapera hanya 500 ribu, untuk target tadi yang 5 juta yang ditargetkan oleh pemerintah sampai 2024 cuma 10% gitu. Nah, mohon ini jadi pertimbangan. Nah, yang ketiga, kaitannya dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa tapera ingin berusaha memberikan kemudahan akses bagi para nasabah yang akan mengakses perbankan, sehingga data-data itu pun bisa dibantu. Pada satu sisi ketika pengurusan untuk mendapatkan rumah, ini saya apresiasi kalau sudah dilakukan seperti itu. Tapi pada sisi yang lain, ketika masyarakat memang sudah melunasi cicilan-cicilannya, seringkali ini pun terkendala. Mereka sulit untuk mendapatkan sertifikat rumahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang developernya udah nggak ada. Nah, oleh karena itu, justru di sini ada jaminan pasca cicilan dan sebagainya itu, ketika selesai kiranya bisa juga diberikan kemudahan-kemudahan dan bahkan dibantu. Begitu selesai dia langsung mendapatkan sertifikat. Saya kira begitu, Pak. Terakhir, kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 ini, saya kira perlu ada pertimbangan yang dilakukan oleh tapera maupun di Dirjen Perumahan. Salah satu contoh misalnya, karena masyarakat ini terdampak COVID, sehingga kebutuhannya bisa jadi bergeser. Awalnya kebutuhannya papan, tapi dengan adanya COVID udah sekarang kembali ke pangan. Dia perhatikan dulu kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Nah, oleh karena itu, karena 2021 ini akan diterapkan kepada
apa namanya ASN ya sebagai kelanjutan dari Bapetarum, saya kira ini untuk golongan tertentu mungkin perlu dipertimbangkan, golongan 1 dan 2, apakah itu memang misalnya diberi subsidi sehingga akhirnya tidak memberatkan. Syukur-syukur subsidinya sama dengan iuran yang dia apa namanya harus bayarkan. Subsidinya 2,5% juga dari apa yang dipungut, sehingga nggak ada beban bagi golongan 1 dan 2 khususnya ya. Kalau golongan 3, 4 mungkin sudah lebih mapan. Nah, ini yang mungkin perlu dipertimbangkan baik oleh Pak Dirjen maupun Tapera. Terima kasih pimpinan, kurang lebih saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Bapak Dirjen dan BP Tapera serta jajarannya. Sudah banyak masukan yang diberikan kepada Bapak Dirjen dan BP Tapera. Tapera ini memang kaget kita, masyarakat juga kaget dengan adanya regulasi ini. Kemudian kemarin saya mengikuti ketika rapat dengan Pernas Jaya, kita juga kaget, banyak anggota komisi ini kaget dengan sudah terbentuknya komisioner di BP Tapera ini. Nah, mudah-mudahan kagetnya kita ini bisa terjawab melalui kinerja BP Tapera nantinya. Tentu kehadiran lembaga baru ini harus mampu memberikan warna baru bagi pengelolaan perumahan di negara kita ini. Saya ingin jawaban yang konkret, apa diferensiasi yang dapat diberikan oleh BP Tapera dibandingkan dengan lembaga dan institusi yang selama ini mengelola perumahan bagi rakyat. Karena jujur saja sebagaimana tadi yang kita juga dengarkan bahwasanya masyarakat saat sekarang ini tingkat kepercayaannya kepada lembaga pemerintahan yang mengumpulkan dana rakyat itu sangat-sangat minim sekali. Karena kasus BPJS, Jiwasraya, Asabri dan seterusnya itu memang sangat memilukan. Oleh karena itu kita memberikan tentunya kesempatan kepada BP Tapera untuk membangkitkan. Jadi ada tugas berat ini BP Tapera ini untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang dibentuk pemerintah dalam mengelola keuangan masyarakat. Kemudian makanya tadi disampaikan bahwasanya di antara dana yang didapatkan oleh BP Tapera itu ada likuidasi dari Bapetarum ya. Nah, saya berharap bukan hanya dapat dananya saja, tetapi memastikan bahwa segala permasalahan yang terjadi pada lembaga ini sebelumnya mesti dipastikan. Jadi saya harapkan ada sebuah pernyataan dari BP Tapera ini bahwa kami akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Bapetarum selama ini. Nah, memang kami tidak begitu banyak dapat informasi mengenai BP Tapera ini dan data-data kemudian informasi yang kami dapatkan baru saja dan tidak mungkin terbaca secara keseluruhan. Nah, tadi di situ disampaikan bahwa segmentasinya juga adalah TNI Polri juga. Nah, berarti Asabri statusnya seperti apa? Atau lembaga-lembaga yang selama ini juga mengelola keuangan untuk perumahan ini di institusi tertentu seperti apa? Ini pertanyaan. Kemudian saya ada yang menggembirakan bahwasanya BP Tapera ini ruang lingkupnya cukup luas. Tadi yang disampaikan Bu Estu ini benar. Jangan kalau kita berbicara backlog, tentu saja yang masuk dalam kategori dalam backlog ini kan tidak hanya orang yang punya penghasilan tetap, yang punya slip gaji, tetapi masyarakat yang punya usaha secara mandiri. Nah, ini betul-betul ini perlu penekanan sehingga kehadiran BP Tapera ini betul-betul menyelesaikan masalah backlog ini gitu. Karena selama ini
yang mendapatkan subsidi perumahan itu selalu adalah orang-orang yang punya slip gaji. Yang pertama prasyaratnya slip gajinya mana. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, Pak, hendaknya saya melihat pengaturan dalam pembangunan perumahan itu masih menggunakan untuk sanitasinya ini menggunakan safety tank masing-masing ya, masih pribadi, satu rumah satu safety tank. Nah, ini tidak sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR itu sendiri, di mana kita sudah membuat IPAL ya, program di antara program kita itu IPAL. Harusnya ini sejalan, Pak. Jadi jangan dua kali nanti pekerjaan sudah dibangun perumahan, datang lagi nanti harus lagi dibangun IPAL. Jadi kalau bisa pembangunan perumahan ini juga sejalan dengan program yang selama ini dilakukan oleh Kementerian PUPR di Dirjen Cipta Karya. Kalau tidak salah itu adalah pembangunan IPAL. Ini masukan saja ya, sehingga kenapa kita bangun IPAL, karena ini terkait dengan air baku, terkait dengan kesehatan, terkait dengan segala macamnya. Nah, dalam pembangunan perumahan kita juga hendaknya memperhatikan ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.